Isu perkawinan beda agama kepercayaan masih menjadi isu yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Isu ini masih terus dipersoalkan karena maraknya inkonsistensi praktik di lapangan dan eratnya kaitan pelaksanaan perkawinan beda agama kepercayaan ini dengan hak konstitusional warga negara untuk menikmati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Isu perkawinan beda agama kepercayaan ini telah beberapa kali diajukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan seluruh permohonan pengujian tersebut ditolak seluruhnya oleh MK. Mulai dari putusan nomor 68 tahun 2014, nomor 24 tahun 2022, nomor 146 tahun 2024, dan yang terakhir nomor 212 tahun 2025. Pada dasarnya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa negara dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mencampuri keabsahan perkawinan beda agama kepercayaan, sehingga keabsahan perkawinan tergantung pada ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Hanya saja, dalam praktiknya, pejabat pencatat perkawinan sering kali menolak pencatatan perkawinan yang dilangsungkan pasangan beda agama kepercayaan dengan dalih bahwa tidak sah karena perbedaan agama kepercayaan mereka, meskipun majelis kedua agama tersebut sudah memberikan pengesahan. Hal inilah yang kemudian mendorong seorang warga negara yang tidak dicatatkan perkawinannya untuk tidak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan, melainkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada pasal 35 huruf A tentang pencatatan perkawinan. Perkara ini diajukan dengan nomor 9 PUU 24/2026 yang memohon untuk Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir progresif terhadap pasal 35 huruf A Undang-Undang Akwo yang memberlakukan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Adminduk kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama kepercayaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan supaya membuka kemungkinan pasangan beda agama kepercayaan tetap dapat dicatatkan perkawinannya melalui putusan pengadilan dan pencatatan sipil sebagai bukti kepastian hukum atas status perkawinan mereka. Pasal 35 huruf A dari Undang-Undang Adminduk ini dinilai menjadi penghambat warga negara yang dalam hal ini adalah pemohon untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas hubungan perkawinan yang dilangsungkan. Ketentuan tersebut dipandang oleh pemohon sebagai ketentuan yang membuat jika hakim di pengadilan tidak menerima permohonan penetapan perkawinan beda agama kepercayaan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatat dan dianggap tidak sah. Sekalipun perkawinan telah dilangsungkan atas izin dan disaksikan di depan pemuka agama daring masing-masing pasangan. Ketentuan ini pula, menurut para pemohon, melanggar beberapa hak konstitusional pemohon dan keluarganya. Pertama, pemohon dan istrinya telah didiskriminasi kebebasan beragama berkeyakinannya sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, pasal 281I ayat 2, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan oleh pengadilan karena demi perkawinan tersebut sah, kedua pasangan harus memiliki agama yang sama. Dan yang kedua, ini akan menimbulkan ketidakpastian pada hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama hak keperdataan dengan ayahnya, hak atas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Penerapan pasal 35 huruf A Undang-Undang Adminduk ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, karena selain pada pasal-pasal lain di dalam undang-undang tersebut, ada dua peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan implementasi pasal tersebut. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama di pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan ditentukan oleh ajaran agama masing-masing. Dan yang kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, atau SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim-hakim pengadilan untuk menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama kepercayaan. Untuk Undang-Undang Perkawinan, sejatinya negara tidak melarang secara tegas dilangsungkannya perkawinan beda agama kepercayaan, karena keabsahan tergantung pada ajaran dan atau izin majelis agama kepercayaan masing-masing. Namun, persoalan justru timbul ketika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melakukan penafsiran terbatas yang diterapkan pada hakim-hakim di pengadilan.
Penafsiran tunggal inilah yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan hak konstitusional pemohon untuk mendapat perlindungan hukum atas status perkawinan mereka, karena hakim-hakim diminta untuk menolak seluruh permohonan penetapan perkawinan beda agama kepercayaan akibat tafsir tunggal tersebut, sehingga pemohon tidak mampu memenuhi kewajiban pasal 34 dan pasal 35 huruf A Undang-Undang Adminduk. Pelindahan antara pasal 35 huruf A Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Perkawinan dan SEMA nomor 2 tahun 2023 ini sesungguhnya sangat erat dalam perkara ini. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan nomor 9 PUU 24 2026 tidak dapat diterima karena tidak terdapat hubungan kausalitas atau kausal verban antara hak konstitusional yang dilanggar dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Meski telah dinyatakan tidak dapat diterima, perkara ini wajib dijadikan pertimbangan tidak hanya bagi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, namun juga bagi para pembuat kebijakan di eksekutif dan legislatif, hakim-hakim di pengadilan, serta masyarakat sipil. Jika Mahkamah Konstitusi mampu setidaknya menerima syarat formil dari perkara nomor 9 tahun 2026 tersebut dan mengkaji keterkaitan antara pelaksanaan pasal 35 huruf A Undang-Undang Adminduk dengan Undang-Undang Perkawinan dan SEMA nomor 2 tahun 2023, Mahkamah Konstitusi dapat melihat bahwa tanpa adanya tafsir progresif yang membuka kesempatan bagi perkawinan beda agama kepercayaan agar tetap dicatat dan memperoleh perlindungan hukum, akan memulihkan hak konstitusional pemohon. MK juga dapat melihat bahwa pelanggaran hak konstitusional pemohon bersifat detrimental karena sifat interrelasi, interdependensi, dan tidak dapat dibagi-baginya atas hak asasi manusia, membutuhkan pemulihan yang bersifat menyeluruh, dan MK memegang fungsi pemberian constitutional remedy tersebut. Jika putusan MK paling sedikit menerima sebagian dari permohonan tersebut, maka hal ini akan berakibat langsung kepada SEMA nomor 2 tahun 2023 yang menjadi aral bagi warga negara melakukan pencatatan perkawinan beda agama kepercayaan di pengadilan. Apabila MK dalam pemberian putusan atas permohonan tersebut dapat memberikan tafsir progresif yang mencegah penolakan secara total pada permohonan penetapan perkawinan beda agama kepercayaan, maka SEMA tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan panduan. Hal ini dilandaskan pada acuan pasal 35 huruf A Undang-Undang Adminduk yang harus diterapkan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan, bahwa penentu keabsahan perkawinan adalah agama, dan setelah keabsahan atau izin dari majelis agama telah diperoleh, maka peran negara yang dalam konteks ini adalah pengadilan seharusnya cukup pada pencatatan status perkawinan tersebut sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum atas ikatan tersebut yang berhak dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, dengan telah diputuskan bahwa perkara ini tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka penolakan pencatatan perkawinan beda agama kepercayaan akan semakin marak, ditambah dengan petunjuk dari SEMA 2 tahun 2023 yang membuka jalan praktik regresif ini terhadap kebebasan beragama berkeyakinan warga negara dan memperoleh pengakuan di hadapan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak dapat hanya menggunakan tafsiran tunggal dari satu agama tertentu, karena berdasarkan penelusuran serta jejak pendapat yang dilakukan secara institut dengan 5 majelis agama kepercayaan di Indonesia yang terdiri atas perwakilan agama Kristen, Katolik, Buddha, Bahai, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa mereka membuka kemungkinan diberikannya restu terhadap perkawinan beda agama kepercayaan selama mematuhi undang-undang perkawinan yang ada. Meski demikian, persoalan ini seharusnya tidak selesai pasca putusan NO dari Mahkamah Konstitusi saja, namun wajib terdapat tindak lanjut dari negara. Pertama, pelindahan erat SEMA nomor 2 tahun 2023 dengan penerapan pasal 35 huruf A Undang-Undang Adminduk mengisyaratkan untuk Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali SEMA tersebut dan mencabutnya untuk membuka jalan dan menjamin pencatatan perkawinan beda agama kepercayaan bagi warga negara. Kedua, pemerintah dan DPR RI wajib mempertimbangkan kembali penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan untuk memastikan bahwa tidak digunakannya tafsir tunggal dari satu agama saja atas ketentuan tersebut, namun wajib mempertimbangkan tafsir dan ajaran dari agama kepercayaan lain yang ada di Indonesia.
Hal ini juga wajib diikuti dengan perubahan pada peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Admindu guna memfasilitasi perkawinan beda agama kepercayaan ini dengan memperhatikan case by case pasangan-pasangan yang memohonkan pencatatan perkawinan mereka dan meningkatkan kapasitas aparat pencatatan sipil terkait ragam pandangan dan konteks atas perkawinan beda agama kepercayaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan beda agama kepercayaan tidak lagi menjadi diskursus berkepanjangan tanpa solusi konkret, dan prioritas pemberian pengakuan dan perlindungan hukum bagi warga negara dapat terpenuhi secara efektif. Walaupun begitu, kandasnya permohonan warga negara untuk meminta tafsir progresif atas implementasi pencatatan perkawinan beda agama kepercayaan masih akan menunda ditemukannya titik terang atas isu konstitusionalitas ini.